Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'un Haditsan bi Fadli La Ilaha Illallah oleh Syekh Muhammad bin Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih atau masuki hadis yang ke-15 ya. Bab Fathu abwabis sama'i laha 'indama tuqal. Itu konsep. Ya kan? Bab dibukakannya pintu-pintu langit tatkala la ilaha illallah diucapkan. Dibukakannya pintu-pintu langit tatkala la ilaha illallah diucapkan. Itu. Jadi pintu langit ini kan tertutup, akan terbuka di antaranya ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Al-haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15. Sini kata Syekh al-hadis yang ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma qala 'abdun la ilaha illallah qattun mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdi ila al-'arsh majtunibal kabair. Rawahu Tirmidzi wa hassanahul al-Albani. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit sampai itu ke arsy, sampai ucapan tersebut ke arsy selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Nah ini Bapak ya, hadisnya kata Nabi, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, syaratnya harus ikhlas. Maka apa buahnya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas? Kecuali kata Nabi dibukakan pintu-pintu langit sampai ucapan tersebut ke arsy. Artinya naik ke arsy. Tapi itu dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Insya Allah maknanya jelas ya. Tidak samar. Karena ada hadis yang mungkin menurut kita sebagian samar, sebagian orang, dan ada hadis yang terang, sangat jelas, sejelas matahari di siang hari. Dan hadis ini insya Allah termasuk hadis yang jelas ya, terang seperti terangnya matahari di siang hari, tidak ada yang samar. Nah itu ya, kita baca faidahnya. Kata Syekh ini, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, anna min syuruti la ilaha illallah al-ikhlas. Di antara syarat la ilaha illallah yaitu ikhlas. Ikhlas itu artinya ikhlas secara bahasa, mengikhlaskan, artinya memurnikan. Maksudnya apa? Wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawa'ibis syirk, yaitu membersihkan, memurnikan amalan dari segala kotoran syirik. Nah, itu syirik disebut kotoran. Kenapa kotoran? Karena akan mengotori hati yang paling pertama Bapak ya, sebelum mengotori jiwa kita, mengotori akal kita.
Nah ini, itu yang namanya ikhlas, membersihkan amalan dari segala kotoran, noda-noda syirik. Dengan bagaimana? Bi an la yaqsida bi qawli tam'an min maqami'id dunya wala riya'a wala sum'ah. Yaitu tadi kan di antara syarat la ilaha illallah yaitu ikhlas. Maksudnya apa? Seseorang ketika mengucapkannya tidak menginginkan tom'an min matami'id dunya. Istilahnya apa? Tom'an itu tujuan dari salah satu tujuan dunia. Artinya ketika dia menginginkan dunia, gitu. Dia ketika mengucapkannya, niatnya tidak ingin mendapatkan dunia. Menginginkan dunia seperti apa? Ya, ucapkan la ilaha illallah supaya dapat tunjangan. Istilahnya santunan. Bisa jadi yang begitu kan? Orang masuk Islam supaya dapat santunan, supaya dapat apa tunjangan, pemberian jatah mu'alaf dan semacamnya. Ini tidak ikhlas. Gak boleh kalau seorang ingin ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, berarti jangan menginginkan salah satu tujuan dunia dengan mengucapkannya, dan tidak juga ria supaya apa? Dilihat, didengar atau dipuji. Seperti orang-orang munafik ya, wala sum'ah, dan tidak ingin didengar. Kalau ria itu dilihat, sum'ah didengar, tapi intinya sama. Maksudnya melakukan sesuatu karena ingin dipuji dan disanjung. Nah, beda dengan yang pertama tadi Bapak. Kalau tadi kan karena menginginkan dunia, yang kedua ingin dipuji. Kalau orang yang menginginkan dunia, dia kadang tidak mengharapkan pujian, tapi yang penting dapat ini. Misalnya seorang masuk Islam kan dapat ini, dia nggak ingin pujian orang, tapi yang penting dapat ini. Nah ini tidak boleh. Begitu juga mengucapkan la ilaha illallah karena ingin dipuji. Kedua-duanya syirik. Ya, makanya dalam kitab Tauhid disebutkan minasyirik iradatul insan bi amali dunia. Termasuk syirik seorang menginginkan dunia lewat amalannya. Amalan apa? Akhirat, ibadah, tapi tujuannya dunia. Saya puasa supaya sehat badan saya. Itu saja. Nah ini namanya beramal untuk tujuan dunia. Boleh tidak seorang puasa niatnya cuma sehat? Ya, jangan ya. Kalau niatnya begitu dapatnya dunia aja. Tapi kalau niatnya dua, maka saya ingin pertama tujuannya untuk pahala. Selain itu juga supaya saya sehat, nggak masalah insya Allah. Tapi kalau niatnya semata-mata dunia, nah itu nggak boleh. Itu bisa termasuk syirik ya. Begitu juga seorang misalkan apa? Sholat katanya. Atau ini banyak sujud katanya, terutama ini ibu-ibu hamil nih katanya. Biar apa? Lahirnya lancar. Ini hati-hati nih. Seorang banyak sujud tujuannya bukan untuk ini, bukan untuk dapat pahala, tapi supaya lancar kelahiran bayi. Ini juga jangan ya. Niatnya nggak boleh seperti itu. Harus yang pertama akhirat, pahala dari Allah, surga dan segala kenikmatannya. Nah, ada pun setelah itu dan juga ingin supaya sehat, insya Allah nggak masalah. Yang penting niat pertamanya apa? Akhirat ya. Lalu berikutnya, di antara faedah hadis berikutnya, wa minha, dan di antara faedah hadis tadi, bayanu fadli la ilaha illallah wa annahu tuftahu laha abwabus sama hatta tasila ilal arsh. Dan di antara hadis ini penjelasan tentang keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya itu la ilaha illallah itu pintu-pintu langit akan dibukakan dengan mengucapkan la ilaha illallah hingga sampai ke arsh. Ucapannya akan sampai ke arsh, singgasana Allah. Ini keutamaan la ilaha illallah. Maka ketika kita memperbanyak la ilaha illallah, berarti memperbanyak dibukakannya pintu-pintu langit, Bapak ya. Artinya ini pahalanya besar. Bahkan kalau kita tahu hadis yang sudah kita bahas, di antara cabang keimanan yang paling mulia, paling utama, paling baik apa? Ucapan la ilaha illallah. Jadi jangan remehkan ucapan la ilaha illallah. Kalau seorang memahaminya,
mempraktekkannya, mengamalkannya, maka dia dapat pahala yang besar. Ya. Itu faedah hadis kedua. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga, annas samawati mughlaqatun tuftahu biidznillah. Di antara faedah hadis ini, bahwasanya langit-langit yang ada ini tertutup dan akan dibuka dengan izin Allah. Jadi langit-langit ini Bapak ini tertutup nih, langit pertama, langit kedua, 3 sampai 7 sangat tertutup, ya, terkunci. Dan itu bisa dibuka dengan izin Allah. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan terbuka. Makanya dalam hadis Musnad Ahmad, hadis tentang azab kubur yang pernah kita dengar, ketika roh mukmin maupun roh kafir, jadi ketika mukmin atau kafir meninggal dunia, rohnya kan diangkat. Nah, orang kafir, orang mukmin dulu, ketika dibawa oleh malaikat, tercium aroma wanginya segala penjuru menyebar, lalu nyampe pintu langit pertama, minta dibukakan. Artinya sebelumnya, karena seandainya sudah terbuka, nggak minta dibukakan, ya kan? Tertutup semuanya. Nah, akhirnya karena rohnya mukmin soleh dibuka, lalu masuk ke langit pertama, terus kedua dibuka terus gitu, sampai langit ke berikutnya. Ini orang beriman. Tapi kalau orang kafir, rohnya mau diangkat, ketika diangkat ke langit dunia, minta dibukakan pintu langit dunia, tapi ditolak, Allah tolak, sehingga akhirnya Allah nyuruh rohnya dilemparkan dari langit ke bawah sampai masuk ke dalam kubur. Nah, ini menunjukkan pintu-pintu langit ini tertutup, ya Bapak ya, dan tidak diizinkan dan tidak terbuka kecuali dengan izin Allah. Itu faidah ketiga. Wa minha, juga di antara faidah hadis ini juga, annal arsha fawqas samawat fa fihi itsbatul ulu, itsbatun li'uluwillahi ta'ala ala khalqih. Di antara faidah hadis ini, arsy itu di atas langit sana. Jadi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari atasnya arsy. Nah itu. Jadi arsy ini adalah ciptaan Allah yang paling tinggi, paling besar dan paling luas. Dan kata Syekh juga, dalam hadis ini juga terdapat penetapan tentang ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kalau arsy-nya saja di atas seluruh makhluknya, maka apalagi Allah di atas arsy-nya. Ya, ini hadis tersebut Bapak ya, menunjukkan pertama adanya arsy, terus kedua menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Dan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya tidak sama seperti ketinggian kita di atas sesuatu. Saya berada di atas atap rumah. Ketika saya ada di atas atap rumah, berarti saya membutuhkan atapnya kan? Atapnya tidak ada, apa yang terjadi? Jatuh. Tapi ketika Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy, ya, tidak membutuhkan tempat. Beda dengan manusia, ya kan? Manusia ketika berada di atas sesuatu pasti membutuhkan sesuatu itu. Ya contohnya saya begini, saya di atas lantai, berarti saya butuh atau enggak ada lantai, jatuh saya. Nah, tapi Allah di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy, ya. Seluruh makhluklah yang membutuhkan Allah. Nah ini ya, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditunjukkan oleh puluhan ayat atau ratusan ayat dan puluhan hadis dan juga ijma, kesepakatan para salaf ulama terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'in dan 4 imam madhab. Nah itu faidah keempat. Lalu faidah kelima di antara faidah hadis ini, itsbatu wujudil arsh, penetapan adanya arsh. Arsh itu ada, nyata, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, tidak bisa diingkari. Kalau ada orang yang menolak arsh, bisa kita katakan menolak Al-Quran, menolak hadis, sama saja mengingkari Islam, ya. Makanya Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Kitabul Arsh, ya, betul, ya kan? Kitabul Arsh. Selain Kitabul Ulu, beliau juga punya kitab Al-Ulu, bahwa ketinggian Allah, Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, ketinggian Al-Ali yang maha tinggi, Al-Ghaffar yang maha pengampun, tinggian Allah.
Artinya Imam Adz-Dzahabi di situ menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang ketinggian Allah, begitu juga hadis, begitu juga ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'in, imam madhab, dan beberapa ulama terdahulu. Itu kitab yang bagus Bapak ya, bisa jadi kita baca, kita bisa mendapatkan beberapa faedah Bapak ya. Hadis-hadis yang mungkin kita selama ini nggak mengira, ternyata hadis ini menunjukkan ketinggian Allah, atau riwayat terdahulu yang kita nggak terpikirkan bahwa itu menunjukkan ketinggian Allah, Bapak ya. Baik yang maknanya sharih jelas maupun yang isyarat, berupa isyarat. Tapi banyaknya hadis riwayat yang menunjukkan ketinggian Allah itu sharih, jelas sekali, tidak bisa ditakwil lagi. Ya contohnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Muawiyah bin Al-Hakam, kepada budaknya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, Aina Allah, di mana Allah? Maka si budak ini berkata, fis sama, di atas langit. Lalu man ana, siapa aku? Kata budak itu, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Maka disitulah Nabi SAW berkata kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, atiqha fa innaha mu'minah, merdekakanlah budak ini karena sesungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Nah, Nabi menyatakan keimanan wanita itu dengan dua jawaban, dua pertanyaan lalu dua jawaban. Di mana Allah dan siapa? Aku. Jawabannya Allah di atas langit dan engkau adalah Rasul Allah. Karena dua jawaban inilah Nabi pun menyatakan dia beriman, Bapak ya. Nah, itu faidah ke-5. Ada 3, 5 ya. Lalu faidah ke-6, wa minha muwafaqatu ma'na qaulihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u wa atyabul kalam qaulu la ilaha illallah. Sesuainya makna firman Allah Ta'ala, artinya hadis tadi sesuai dengan makna firman Allah Ta'ala, kepadanya lah kalimat-kalimat baik naik, kepadanya lah, kepada siapa? Allah. Kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik. Nah, ayat ini juga menunjukkan ketinggian Allah, karena Allah nyatakan kepadanya, kepada Allah naik perkataan-perkataan baik. Yang namanya naik dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan? Dari bawah ke atas, kan jelas. Ini menunjukkan ketinggian Allah. Kalimat-kalimat baik naik kepada Allah, dan amal soleh dia angkat. Nah, betul. Amal soleh Allah angkat. Angkat juga dari mana? Bawah ke atas. Jelas ini menunjukkan ketinggian Allah. Wa atyabul kalim qaulu la ilaha illallah, dan sebaik-baik perkataan yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya, Bapak ya. Itu ya, jadi tadi sekali lagi makna firman Allah Ta'ala tadi, naik kepadanya kalimat-kalimat yang baik, ini sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya sebaik-baik perkataan yaitu la ilaha illallah ya. Itu faidah hadis yang ke-6. Lalu di sini kata Syekh, wa qauluhu majtunibal kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Tadi kan sebutkan tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu langit hingga ucapan tersebut sampai ke arsy selama dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ucapan selama dijauhi dosa-dosa besar di sini kata Syekh, ai idza jtanibal kaba'ir fa innaha tasilu bi sur'atin ila Allah azza wa jalla kama qala ba'dul ilm ya. Jadi jika dijauhi dosa-dosa besar, maka ucapan tersebut akan sampai kepada Allah dengan cepat, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama. Jadi kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ya, akan sampai jika seorang menjauhi dosa besar, maka ucapan itu akan sampai, ucapan la ilaha illallah akan sampai kepada Allah dengan cepat ya. Kata Imam, kata Syekh sini, ijtinabul kabair syartun li sur'ah la li ajli thawabi wal qabul. Dijauhinya dosa-dosa besar itu syarat cepatnya kalimat tersebut sampai kepada Allah, bukan syarat
dapat ganjaran dan diterimanya ucapan la ilaha illallah. Jelas apa ya? Artinya bukan syarat kalau misalkan selama, kan gini tadi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas, maka dibukakan pintu-pintu langit hingga ucapannya sampai kepada Allah selama dijauhi dosa-dosa besar. Nah, selama dijauhi dosa-dosa besar ini bukan syarat diterimanya la ilaha illallah. Artinya walaupun melakukan dosa-dosa besar, ucapan la ilaha illallah akan sampai pada Allah. Terus apa maksud selama dijauhi dosa-dosa besar? Ini maksudnya syarat la ilaha illallah sampai kepada Allah dengan cepat. Artinya apa? Kalau dia tidak menjauhi dosa-dosa besar, ucapannya sampai kepada Allah tapi lambat. Jadi kalau kita ingin ucapan la ilaha illallah sampai kepada Allah, segera dibukakan pintu-pintu langit, maka jauhilah dosa-dosa besar. Ya, tadi bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu syarat diterimanya. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas, nggak akan sampai kepada Allah. Tapi kalau mengucapkan yang ikhlas, tapi masih melakukan dosa-dosa besar, sampainya lambat, tidak cepat. Nah, itulah beberapa faedah dari hadis yang ke-15. Nah, sekarang kita masuk hadis baru dan bab baru. Babun annahu laisa dunaha wa dunallahi hijab. Bab bahwasanya tidak ada antara la ilaha illallah dan Allah satupun penghalang. Ya, tidak ada pembatas antara la ilaha illallah dan Allah. Ya, kita baca hadisnya. Al-hadits sadisa asyar, hadis ke-16. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbih nisful mizan walhamdulillahi yamla'u wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijab hatta takhlusa ilaihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharibun min hadzal wajh wa laysa isnaduhu bil qawi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih itu adalah setengah dari timbangan. Alhamdulillah, dan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Dan sedangkan la ilaha illallah tidak ada tidak ada hijab antara la ilaha illallah dan Allah kecuali hingga sampai kepadanya. Saya ulangi, sedangkan la ilaha illallah tidak ada penghalang dengan Allah hingga sampai kepadanya. Artinya ucapan la ilaha illallah akan sampai pada Allah tanpa ada penghalang, itu maksudnya gitu. Laisalah hijabun, laisalah dunallahi hijabun hatta takhlusa ilaihi. Tidak ada bagi la ilaha illallah satupun penghalang ya untuk sampai kepada Allah hingga itu sampai kepadanya. Itu hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan ini hadis yang gharib dari sisi ini, dan isnadnya, sanadnya tidak kuat. Artinya syarat apa? Lemah apa ya? Ini penulis amanah ini menyebutkan, tidak menyembunyikan sanadnya apa ya? Walaupun sanadnya tidak kuat, tapi maknanya benar, tidak ada tidak diragukan lagi apa ya? Nah itu ya. Jadi sekali lagi, tasbih itu akan memenuhi setengah timbangan, alhamdulillah akan memenuhi timbangan, dan la ilaha illallah tidak ada baginya penghalang untuk sampai kepada Allah hingga ucapan tersebut sampai kepadanya. Dan lal haditsu ala fawaid, kata Syekh ini. Hadits ini menunjukkan beberapa faedah. Ya. Dalam hadits ini menunjukkan pada fadlit tasbih. Nah, ini pertama nih faedahnya. Hadits ini menunjukkan keutamaan tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Wa annahu nisful mizan. Bahwasanya itu adalah setengah dari timbangan. Mizan itu timbangan amal. Apa itu? Dengan ucapan subhanallah itu akan memenuhi setengah timbangan kita. Wa tasbih, dan tasbih wa qaulus subhanallah, yaitu ucapan subhanallah. Maknanya apa? Wa ma'nahu, dan maknanya ai
unazzihullaha an jami'in naqais. Maknanya aku mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dari segala kekurangan, apapun kekurangannya, aku sucikan. Allah suci dari sifat lemah. Allah suci dari sifat misalkan sifat kurang. Allah suci dari sifat buruk. Allah suci dari sifat yang serupa dengan makhluk. Nah ini Bapak ya, kita sucikan. Tidak ada satupun sifat Allah yang serupa dengan makhluk. Kita harus yakin seperti itu. Kalau sampai kita menyatakan Allah serupa dengan makhluk, kafir. Makanya gurunya Imam Bukhari siapa? Nu'aim bin Hamad ya, menyatakan man syabahallah bi khalqi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka sungguh ia telah kafir. Walaysa ma wasafahu bihi nafsahu tashbihan. Walaupun begitu kata Imam Nu'aim, dan menyifatkan Allah sesuai dengan apa yang dia berikan kepada dirinya, ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk kafir. Tapi ketika kita menetapkan sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, ini tidak dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka tidak bisa dikatakan kafir. Contohnya Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahmah, sayang, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang menyebutkan siapa? Allah sendiri kan? Allah menetapkan sifat kasih dan sayang. Maka ketika katakan Allah memiliki sifat kasih dan sayang, ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah ini Bapak ya. Jadi ketika kita menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasulnya, ini bukan dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk ya, karena menyerupakan Allah dengan makhluk itu kafir ya. Dan tentu saja orang yang beriman tidak mungkin menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Nah itu yang pertama. Lalu kata Syekh Muhammad juga sini, wadalla aidan ala fi'li qawli al-fadli qawlil hamdulillah wa annahu yamla'ul mizan. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan ucapan alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Wa annahu yamla'ul mizan, dan itu akan memenuhi mizan, timbangan amal. Nah ini lihat lebih utama lagi. Walhamdu, dan makna alhamdu segala puji, maknanya ahmadullah bi jami'i anwa'il mahamid. Maknanya aku memuji Allah dengan segala macam pujian. Aku memuji Allah dengan segala macam pujian. Makanya diterjemahkan artinya apa Pak? Segala pujian bagi Allah. Nah itu, alhamdulillah begitu. Aku memuji Allah dengan segala macam pujian. Apapun pujian yang baik, maka itu milik Allah. Nah itu makna alhamdulillah. Ya, jadi ini utama alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Lalu berikutnya, wadallal haditsu ala fadli la ilaha illallah wa annahu laisa bainaha wa bainallahi hijab hatta tasila ilaih. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya tidak ada penghalang antara la ilaha illallah sedikit pun sampai ucapan tersebut sampai kepada Allah. Tidak ada penghalang antara la ilaha illallah dengan Allah hingga ucapan tersebut sampai kepadanya. Jadi tidak ada penghalangnya Bapak ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah pasti sampai. Tapi dengan syarat apa? Ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas nggak akan sampai ya. Makanya Allah katakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging-daging kurban, darah-darah kurban tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Artinya ketika seorang menyembelih daging kurban atau hadyu ya,
apa hewan biasa yang dibawa oleh jamaah haji untuk disembelih di tanah suci, darahnya hewan sembelihan ini, dagingnya nggak akan sampai Allah. Betul tidak? Ya kan? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging-dagingnya hewan kurban atau hadyu atau darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Nggak akan sampai. Itu yang sampai apa? Ketakwaan kalian, itu ikhlasnya kita, Bapak ya. Jadi itu keikhlasan kita, ketika kita ikhlas sampai kepada Allah. Ya, kalau nggak ikhlas nggak akan sampai. Walaupun yang disembelihnya ada ribuan hewan kurban atau hewan hadyu. Ya, ini menunjukkan keutamaan ikhlas, dan ikhlas ini adalah amalan yang cukup berat, Bapak-bapak. Nggak mudah, Bapak ya. Hati kita itu sering berbolak-balik. Ya. Maka bantulah saudara-saudara kita untuk ikhlas. Ya, caranya bagaimana supaya ikhlas? Jangan puji dia di depan yang lain. Ketika kita muji, itu membuka peluang iblis, setan untuk apa? Munculkan ujub, bangga. Kalau udah bangga, udah mungkin bisa nggak ikhlas. Ya kan? Bangga itu kan membanggakan asa dirinya. Yang ini bukan Allah, itu udah. Maka jangan kita memuji seorang di depan. Bahkan dalam hadis sebutkan, kalau engkau menyaksikan idza ra'aitumul maddahin, apa katanya, fahdut turab ala wajhi. Kalau engkau menyaksikan orang yang memuji di depan muka kalian, maka taburlah mukanya dengan debu. Karena apa? Karena orang ini bisa merusak ikhlasan kita. Kecuali, Bapak, kata para ulama, kalau memang kita yakin orang yang dipuji ini memang imannya kuat sehingga tidak terpengaruh oleh pujian. Ya, seperti siapa contohnya? Abu Bakar. Abu Bakar dalam beberapa hadis dipuji oleh Nabi di hadapan Abu Bakar sendiri. Dan tentu saja kita tahu ya, Abu Bakar keimanannya seperti apa. Kita tahu. Ketika Nabi muji, Nabi tentu tahu Abu Bakar punya iman sehingga menghalangi dia untuk ujub, untuk bangga atau ria. Ya, tapi walaupun begitu, apakah Nabi dalam setiap kesempatan memuji Abu Bakar di depannya? Tidak. Maka kalau kita misalnya perlu memuji seorang, ya kalau kita tahu orang ini soleh, punya iman yang kuat, ya puji kadang-kadang dan jangan terus-menerus. Ya, itu Bapak ya, karena hati seorang itu berbolak-balik. Ketika dipuji, kadang timbul ujub. Yang pertama yang kita pikirkan tuh ujub, bangga. Tapi karena dipuji timbul ujub. Ya, sembunyikan. Ya. Kalau muji nggak usah di depan orangnya. Kita misalkan lihat ada orang soleh, kita tahu ada orang yang memfitnahnya, kita bela, dia orang yang baik, apa-apa. Tapi jangan di depannya. Kalau depannya nanti timbul ujub. Nah, itu bahaya, Bapak ya. Nah, itu ya. Jadi itulah ikhlas, pentingnya ikhlas. Lalu kata Syekh di sini, wa kullu ma sabaqa yadullu ala fadli dzikr umuman. Lidzalika jaa fil hadits alladzi rawahu Muslim qaulu sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Semua yang sudah berlalu tadi, penjelasan tadi menunjukkan keutamaan zikir secara umum. Tadi kan disebutkan keutamaan apa? Tasbih, ucapan apa? Subhanallah. Lalu alhamdulillah. Lalu la ilaha illallah. Ini kan ada keutamaan tadi kan? Tapi secara umum semua zikir memiliki keutamaan, ya. Karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih kusukai daripada terbit matahari. Ya kan Bapak? Artinya lebih baik daripada apa? Hidup di dunia. Ucapan apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 jenis zikir terkumpul dalam satu kalimat. Kalau Bapak ucapkan seperti ini, kita sambil naik motor subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak zikir ya. Waktu kita supaya berkah ya. Karena Bapak kebiasaan seseorang nanti menentukan akhir hayatnya. Kalau seorang biasa zikir, insya Allah di akhir hayatnya yang keluar adalah zikir.
Tapi kalau orang kebiasaan sehari-harinya nyanyi, nanti yang keluar pun nyanyi, bukan zikir. Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan ada seorang lagi sakaratul maut, ditalkin, ayo ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata yang keluar tantana, nyanyi itu ya tadi. Karena selama hidupnya apa? Nyanyi terus, lupa zikir, lupa baca Quran. Nah inilah itu jebakan iblis, kan? Dan ini pentingnya sekali lagi membiasakan zikir, membiasakan ucapan yang baik, ya. La ilaha illallah, apalagi la ilaha illallah itu kan, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga, Bapak ya. Dan ini sekali lagi tidak mudah nggak? Perlu dibiasakan, karena kita di akhir hayat karena banyak tekanan, karena yang terucapkan nggak seperti itu. Ini hanya orang-orang tertentu. Ya, saya jadi teringat ini Bapak, kisah Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in yang dibunuh oleh pemimpin kejam Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, jadi ketika dipenggal, kepalanya udah lepas dengan badannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mau ketiga kalinya baru berhenti. Padahal kepala udah putus. Kok bisa ya Bapak? Kepalanya udah putus dengan badannya masih mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha. Nah, ketika mau ketiga kalinya baru berhenti. Udah berhenti, nyawanya udah, rohnya udah pergi, Bapak ya. Nah ini lihat, ini menunjukkan kesolehan Sa'id bin Jubair yang dibunuh secara zalim oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, semoga Allah menerima apa amalnya ya Sa'id bin Jubair, dan semoga Allah membalas Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan balasan yang setimpal. Ya, itu aja Bapak ya. Kita cuma bisa menyatakan demikian, nggak boleh pastikan Hajjaj masuk neraka, nggak boleh Bapak. Walaupun kita tahu dia sangat zalim, sangat kejam, ribuan ulama dibunuh oleh dia, ribuan orang ulama, dia hobi membunuh ulama. Tapi walaupun begitu, bukan ribuan ulama, maaf Bapak, ribuan orang dibunuh dengan cara sobron, diikat di tiang ini kayu, lalu dibiarkan tidak makan dan minum sampai mati. Ini Hajjaj bin Yusuf, dan puluhan ulama, mungkin ratusan dibunuh oleh dia. Ya, termasuk Abdullah bin Zubair, tadi Sa'id bin Jubair dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf, dan banyak lagi ini apa kekejaman dia. Tapi walaupun begitu, kita nggak boleh memastikan dia masuk neraka, ya nggak boleh. Kita nggak bisa pakai perasaan, oh dia udah kejam sekali pasti masuk neraka. Nggak tahu, karena pertama begini Bapak, selain dia punya kekejaman, keburukan, kezaliman, dia juga punya kebaikan. Bahkan sebutkan para ulama, dia sangat mengagungkan Al-Quran. Dia menghafal Quran Bapak, melihat tuh, walaupun pemimpin kejam tapi dia menghafal Quran. Kalau sejarahnya waktu sebelum dia jadi pemimpin, dia pengajar Quran. Oh iya, memang begitu Hajjaj itu, dia mengagungkan Al-Quran. Dia punya jasa kalau nggak salah yang menentukan apa pertengahan Al-Quran ya, kalau nggak salah. Jadi Bapak pertengahan Al-Quran kan waliyatalaqqaf, surat Al-Kahfi itu. Dia punya jasa menentukan. Karena satu ulama itu masuk ke kritik. Nah itulah, jadi ketika itu kita juga perlu lihat fitnah sama fitnah. Ketika itu kenapa Hajjaj memerangi ulama? Karena ketika itu sebagian ulama sudah mulai berbicara masalah kekuasaan. Nah inilah bahwa kita ngambil pelajaran dari kisah ini. Sudah alangkah baiknya para ulama, tokoh agama jangan terjun ke politik. Ya, karena resikonya penguasa itu nggak mau digoyang bagaimanapun. Ketika seorang ulama berbicara, pasti akan timbul gesekan. Tidak berbicara saja, karena juga Imam Malik, Bapak, Malik bin Anas, ulama besar kota Madinah, ketika pergantian dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kan terjadi, mungkin Bapak pernah dengar ceritanya kan, bagaimana pendukung dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah saling Imam Malik diam, ya kan? Ketika benar-benar dinasti Abbasiyah berkuasa, dinasti Umayyah tersingkir, Imam Malik diam tetap. Dia nggak mau berbicara masalah politik. Tapi sikap beliau tidak disukai oleh dinasti Abbasiyah, bayangkan. Padahal udah diam, harusnya kan kalau diam dibiarkan aja kan? Tapi enggak.
Jadi mereka nggak suka. Harusnya Imam Malik kan terang-terangan mendukung kami. Dia tidak Bapak. Tapi Malik diam. Karena fitnah Bapak itu. Terjadi pertumpahan darah. Pendukung dinasti Umayyah pengen terus mempertahankan kekuasaan. Pendukung dinasti Abbasiyah ingin menggulingkan dinasti Umayyah. Begitu Imam Malik diam. Namun sikap diam beliau nggak disukai oleh sebagian khulafa dinasti Abbasiyah, sehingga akhirnya apa, dipancing Imam Malik, dipikirin mata-mata untuk bertanya masalah nyinggung politik. Akhirnya terucapkan, dan Imam Malik nggak tahu kalau itu ada jasus mata-mata, terucapkan, langsung dilaporkan, langsung Imam Malik diseret cambuk. Padahal Imam Malik sudah diam Bapak. Maka bagaimana pula kalau maka nggak usah kita dakwah yang sesuai sunnah itu, udah nggak usah membahas masalah politik, kecuali kalau benar-benar dibutuhkan. Tapi kalau nggak begitu dibutuhkan, nggak usah ditambah ini tokoh parpol ini kok mendekati ini presiden ini, aduh, gitu. Menyia-nyiakan waktu kita Bapak, nggak ada manfaatnya, nggak perlu. Tapi kalau kita ditanya suatu permasalahan besar dan ada hubungan dengan politik, ya kita harus bicara. Ya, misalkan apa? Misalkan ada anggap nih presiden, misalkan kalau presiden raja atau apapun, ya pemimpin lah, mempunyai proyek negara yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum agama, hukum Islam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita nasihatkan, ya kan, pada penguasa. Ya. Nah, tapi misalkan rakyat bertanya kepada kita, apa hukumnya? Apakah kita, wah udahlah nggak usah bahas lah. Sedangkan mereka butuh penjelasan. Apa yang harus kita katakan? Apa adanya itu haram. Ya gitu kan, sambil kita jaga, walaupun begitu jangan kalian bikin kerusuhan atau demo di jalan, tenang-tenang gitu. Kan gitu Bapak ya. Ya artinya kalau saatnya benar-benar dibutuhkan kita jelaskan, tapi kalau tidak dibutuhkan diam. Karena ketika dai atau ustaz-ustaz sudah dekat dengan para penguasa atau orang yang bergerak di bidang politik, nanti bisa dimanfaatkan. Jadi gesekan dengan, misalkan ini ustaz ini dekat dengan tokoh parpol ini, nanti berbenturan sama parpol lain, sehingga akhirnya yang satu dukung ini akhirnya jadi diadu domba. Maka nggak usah terlalu bangga kalau kita, saya dekat dengan ini orang punya kedudukan. Usah bangga Bapak ya. Kita harus waspada dari jebakan politik. Jangan terlalu lugu Bapak ya. Kadang sebagian kita, ini ustadz ini udah dekat dengan ini tokoh ini itu udah senangnya luar biasa. Ya jangan. Ingat politik itu terutama di zaman sekarang ini sangat kotor. Kita harus hati-hati. Jangan sampai dakwah jadi korban gara-gara keluguan kita dekat dengan politik. Bukan berarti Bapak Islam menentang politik, enggak. Politik ada dalam Islam, tapi bukan politik seperti di zaman sekarang yang penuh dengan kekotoran, jual beli suara, penipuan, suap menyuap, ya kan? Ingkar janji banyak sekali itu, dan itu tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, politik yang sesuai dengan Islam, ya politik seperti yang dijalankan oleh Rasulullah, dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin, ya kan, dijalankan oleh sahabat Muawiyah dan ulama-ulama khalifah-khalifah soleh lainnya. Itu Bapak ya. Habis. Ya sudah, berarti itu tadi terakhir. Jadi semua hadis tadi, semua penjelasan tadi menunjukkan keutamaan zikir secara umum Bapak ya. Jadi bukan cuma tasbih, bukan cuma alhamdulillah, bukan cuma la ilaha illallah, tapi semua tasbih, semua zikir memiliki keutamaan. Makanya hendaknya kita biasakan untuk berzikir. Ya begitu saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis ke-17 atau bab baru, yaitu babu an la ilaha illallah sababun litakfiri dzunub. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Insyaallah ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.